Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Pak. Pagi, gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, karena hari ini mata kuliah pertama saya di hari ini. Sebelumnya mata kuliah MPTI ya. Kalau teman-teman gabung di MPTI kelas RB, itu kita geser di hari Jumat untuk minggu ini saja ya dulu. Karena akan ada Ibu Hira. Ya. Itu ya informasinya. Dan kita MPTI akan berjumpa di hari Jumat di Aula Gedung C. Jam 9.30 teman-teman sudah kumpul. Nanti kelas RA dan RB akan digabung. Materinya langsung dari Ibu Hira. Ya. Jadi mohon maaf ya, jadi karena ini kelas pertama saya pagi ini, hari ini jadi saya agak sedikit telat. Selama ini setelah kelas MPTI udah itu langsung disambut kelas KWU ya di hari ini. Jadi ini adalah pertemuan kedua kita mata kuliah kewirausahaan atau technopreneur, entrepreneur. Sebelumnya yang belum nyalain kamera boleh dong nyalain kamera ya. Tetap saya tunggu ya. Biar enak lah saya ada. Saya share screen atau Anda ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu teman-teman? Ada yang mau didiskusikan sebelum kita mulai materi? Atau ada informasi apa? Oh ya, perihal yang jadwalnya bentrok, kemudian berpindah di kelas saya dari kelas RC ke kelas RA ataupun dari RA ke kelas RC, ya silakan disesuaikan asalkan Anda tetap kuliah. Jangan sampai itu jadi penghalang untuk tidak kuliah. Kemudian kalau dengan mata kuliah saya, koordinasinya cukup dengan saya. Kalau dengan kelasnya Pak Radinka, harus konfirmasi juga dengan beliau. Harus juga konfirmasi dengan beliau perihal karena akan menyangkut nilai dan presensi ya. Saya aktifkan presensi di Siakat ya teman-teman ya. Terlihat apa yang saya share screen ya. Sorry, saya pakai dua layar jadi bingung juga mana yang saya share screen ini. Yang saya share screen yang ini ya. Saya siapkan presensi. Kewirausahaan RA. Silakan teman-teman untuk isi presensi. Maaf Pak, Hmm. tadi pagi ada notifikasi dari Pocket ITERA karena katanya untuk saat ini Pocket ITERA tidak bisa diakses lewat jalur luar ITERA Pak. Itu ya. Iya Pak. Anda jalur mana ini? Jalur dunia lain atau gimana? Maksudnya nggak bisa diakses kalau bukan pakai jaringan WiFi ITERA Pak. Oh ya. Oke. Soalnya rada gelap, jadi saya nanya di dunia mana. Nah, bercanda lah ya.
Saya aktifkan mana nih? Ya. Permisi. Gimana? Tadi saya barusan absen udah bisa. Mungkin teman-teman bisa dicoba dulu. Tuh. Atau enggak Anda ini lagi kalau nggak ada kuota ya ada ya. Mohon maaf Pak, Gimana? kalau nggak bisa pocket gimana ya Pak? Apakah Oh ada iya, Google Form? ini saya aktifkan Google Form. Gimana? Perkuliahan dan Zoom. Silakan isi presensinya. Ya. Isi presensi, kemudian apa lagi ya? Ya, isi Pak, presensi. izin bertanya Pak. Gimana Genja? Ini Pak, saya kan pindahan dari RJ nih, Pak. Nah, untuk pengisian presensi ini, apakah di presensinya itu mengikuti kelas yang ada di Siakat atau tetap ikut KRA gitu ya Pak? Dan perihal yang pocket kan otomatis kan belum bisa tuh Pak. Dan nanti saat PRS itu apakah perlu pindah ke RA-nya atau tidak ya Pak? Jadi perihal presensinya kalau ngikut di Siakat RC ya. Iya Pak. Nah, ya absensinya juga kalau di Google Form silakan RC juga ya. Jadi enak saya ketika memfilternya nanti. Ya. Kemudian saat PRS itu akan dibuka sampai tanggal berapa? Tanggal 10 sampai kapan? Informasi. Bentar. Saya dapat informasi tapi nggak dapat informasi resmi dari tim KKN menginformasikan masa PRS itu tanggal 10 sampai tanggal 14. 10 sampai tanggal 14. Jadi kalau teman-teman saya tidak mempermasalahkan Anda kalau di kelas saya ya. Karena kelas RA dan kelas RC saya yang ngambilnya. Kalau Anda bisa pindah di Siakatnya ke kelas RA ataupun ke kelas RC, ya silakan. Kalau mau tetap juga silakan, nggak apa-apa. Ya. Selama itu kuotanya masih ada. Ya. Asalkan tidak pindah ke kelas yang bukan saya ampu. Ya. Karena kalau bukan kelas yang saya ampu, saya harus koordinasi juga. Udah itu perihal nilainya masuk di mana, ya. Kalau selama itu di kelas saya ya silakan monggo. Asalkan Anda tetap ketika saya cari Anda di kelas RA atau RC ada, ya. Tapi selama 1 semester itu Anda kalau kelas RA terus, ya. Kalau RC terus, ya, gitu ya. Pak, izin bertanya Pak. Gimana? Untuk link absen presensinya di mana? Oh iya ya, lupa saya. Maklum udah tua juga nih. Silakan ya. Jadi presensi ini saya buka selama jam perkuliahan ya. Khawatirnya kalau saya nggak buka tutup selama semester lalu, isinya jam 12 malam, jam 23. Nah, gitulah. Oke, ada lagi? Nah, itu informasi masa PRS tanggal 10 sampai tanggal 14. Baik Anda ada mata kuliah lainnya yang menyangkut jadwal atau perpindahan kelas. Terutama ketika Anda pindah kelas,
Anda hapus dulu kelas sebelumnya, mau ambil ke kelas yang dituju, kuotanya sudah penuh ya, itu sering melepas yang di tangan, tetapi yang mau digapai hilang. Ini kalau kelas saya Anda disiakatnya di kelas mana ataupun Anda join di mana, asalkan dengan saya sih luas ya. Asalkan Anda koordinasi saja. Asalkan saya tahu di mana nilai Anda hadirnya di mana. Itu saja. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk materi ya teman-teman. Sebelum masuk materi, saya tanyakan kembali, ada yang mau ditanyakan lagi, konfirmasi? Nggak ada ya? Oke, banyak ya yang nyalain kamera, terima kasih. Beberapa nama yang nggak nyalain kamera. Ini materi kita ya teman-teman ya. Materi ini nanti saya share setelah kuliah kita. Topik materi kita berpikir perubahan dan kreatif. Jadi ini materi yang menarik teman-teman. Hari ini saya selain menyampaikan materi ini kepada Anda, saya juga berpesan untuk diri saya. Kayak khotib aja ya. Ya, jadi saya sama-sama belajar juga ya. Saya bagaimana membentuk pola pikir perubahan yang selama ini kita terlalu berpikirnya pendek atau berpikirnya sesaat atau berpikir secara emosional saja dan menjadi pribadi yang kreatif itu terus untuk diupayakan. Nah, materi ini menarik teman-teman, berpikir perubahan dan kreatif karena ini menyangkut kewirausahaan. Kewirausahaan itu sebagaimana di awal materi adalah seseorang yang menginginkan perubahan lebih akan dirinya, yang ingin sukses dan dia sendirilah yang mengatur. Maka kewirausahaan ini menyangkut dengan kemandirian, mandiri. Orang yang berwirausaha itu adalah orang yang mandiri. Kalau dia nggak buka usaha, nggak kerja, ya maka tidak akan ada gaji bulanan tentunya. Beda halnya kalau kantoran, ya, lagi sakit pun tetap digaji, izin. Tapi harus patuh pada aturan dan tata tertib. Beda halnya dengan kewirausahaan, berwirausaha. Ini kemandirian, maka dia mengatur pendapatannya, usahanya, suksesnya. Dia dalam membangun karir itu dari kemandirian dan tidak terikat pada aturan kewirausahaan. Dan kewirausahaan ini, maka dengan itu kewirausahaan ini seorang yang telah memilih, Anda nanti misalkan memilih jalan untuk berwirausaha ataupun keluarga Anda, ini harus memiliki pola pikir yang menuntut pada perubahan lebih. Jadi jika Anda mendapatkan keuntungan hari ini, tidak berpuas diri. Tidak berpuas diri dan selalu menuntut perubahan yang signifikan. Berpikir kreatif, Anda yang selagi muda, ya, yang muda belum banyak pikiran ya. Asah terus kemana pola pikirnya, kreativitasnya, jangan malas-malasan, udah itu. Kreatif itu banyak ide-ide cemerlang, ya kekinian pola pikirnya. Kekinian, udah itu punya terobosan, punya ide cemerlang. Itu harus dimiliki oleh
kewirausahaan jika Anda berwirausaha. Tujuan dari pembelajaran ini, tujuan dari materi ini ya, tepatnya memberikan pemahaman pentingnya perubahan, pentingnya hidup ini harus punya perubahan, harus bangkit ya. Kemudian dan peran mindset atau pola pikir memiliki peran penting dalam berpola pikir. Nah, jadi mindset ini ada pola pikir. Jadi pola pikir ini dalam artian yang luasnya. Kalau Anda definisikan pola pikir ini, bukan hanya kita punya akal, kita berpikir, udah itu kita mencerna berpikir. Tapi bagaimana berpikir itu punya pola terstruktur dalam menentukan keputusan, dalam bertindak. Pikirnya jangka panjang, bukan hanya sesaat, bukan hanya secara emosional. Apa yang akan terjadi ke depan itu pikir terstruktur dan tersistematis. Jadi pentingnya kita memiliki pola pikir. Kemudian mengenal mindset pola pikir entrepreneur itu sendiri. Kemudian mengenal kreativitas sebagai modal penting seorang wirausaha. Harus punya jiwa kreatif. Yang mudah, yang kreatif. Kemudian menjelaskan hambatan berpikir kreatif. Ini persepsi kita ya, sering kita menjustifikasi diri kita, memvonis diri kita sendiri. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak kuat. Nah, itu adalah beberapa hambatan dalam diri kita sendiri, ya. Baik itu kultur, budaya, kebiasaan, itu hambatan yang menghambat proses sebuah usaha. Kalau di dunia usaha berpikir hambatan itu ada dalam diri kita dan beberapa faktor lainnya. Begitupun dalam di luar kewirausahaan pun hambatan ini yang harus kita kenali. Yang mengenal diri sendiri itu, saya orang yang pesimis, saya orang yang terpaku pada kultur, budaya, aturan yang sudah menjadi kebiasaan di rumah tangga, di keluarga saya. Itu kita harus berpikir akan perubahan. Karena itu adalah salah satu penghambat kreativitas kita. Kemudian mengenal cara meningkatkan kreativitas dan membebaskan diri dari belenggu. Mengenalkan cara meningkatkan kreativitas. Jadi di sini stimulus bagaimana kita agar terus mengajak diri kita menjadi pribadi yang kreatif, ya. Dan membebaskan dari belenggu, ya belenggu ini adalah persepsi dari diri kita, hambatan yang selama ini menghambat kesuksesan kita. Nah, ini pola pikir entrepreneur, ya. Perbedaan pola pikir entrepreneur dan non-entrepreneur. Jadi perbedaan pola pikir seorang wirausaha, seorang yang mandiri dengan yang tidak mandiri atau non-entrepreneur, atau tidak berwirausaha. Pola pikir seorang wirausaha bagaimana menciptakan produk, bagaimana produk saya bisa menjawab kebutuhan konsumen dan konsumen puas, mereka datang kembali. Kalau non-entrepreneur biasanya bagaimana saya bisa santai, saya tetap digaji, saya ada aturan tapi tetap bisa membangkang, ya seperti itu. Itu non-entrepreneur. Dan kemudian pola pikir entrepreneur ya produktif versus konsumtif. Bagaimana menghasilkan apa yang akan dihasilkan, apa yang akan dikerjakan, itu pola pikir produktif.
Jadi jika dalam hari Anda ketika bangun pagi, Anda sudah memikirkan apa yang akan saya kerjakan, apa capaian saya hari ini, itu mungkin Anda salah satu telah menyusun rencana kegiatan Anda dan Anda adalah orang produktif di hari itu. Saya hari ini harus ke kampus menemui Pak Andre untuk bimbingan. Setelah bimbingan, saya akan kuliah. Kemudian saya akan mengerjakan tugas. Itu produktif, ada hasil. Tapi bukan hanya rencana, tetapi terlaksana juga. Kemudian perbedaan dengan konsumtif itu hanya menunggu, kemudian ada instruksi baru dikerjakan, ataupun jika mendesak baru melakukan konsumtif. Kemudian ada resource utilization dan resource disposal. Jadi ada bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, ataupun kita dengan sumber daya kita habiskan saja. Jadi itu pola pikir entrepreneur dan non-entrepreneur. Perbedaannya pada letak produktif, konsumtif, atau menggunakan sumber daya yang dimiliki atau menghasilkan sumber daya. Ya. Jadi berpikirnya jika Anda punya jiwa wirausaha, Anda menghasilkan bagaimana menghasilkan sebuah produk, kemudian menghasilkan banyak keuntungan ke depannya, harapan. Kalau perbedaannya dengan yang non-konsum, menggunakan sumber daya, hanya berpikir, saya sudah punya harta turunan dari keluarga, dari ibu, dari ayah yang bisa saya gunakan. Tapi ketahuilah, sumber daya yang kita miliki ini akan habis juga kalau kita tidak pandai mengelolanya. Karena saya merasakan perbedaannya, jika pun berapapun harta akan habis. Ya, kena sakit, ada musibah, cepat itu habis. Tapi bukan mendoakan ya, kan? Karena untuk sehat pun, semua harta pun rela untuk dijual. Jadi tidak menganggap apa yang kita miliki, tapi bagaimana kemandirian mencari, mendatangkan sumber daya sebanyak. Nah, hambatan persepsi ya memulai usaha ini bahkan terjadi di luar konteks kewirausahaan pun sering beranggapan seperti itu. Hambatan dalam diri kita, baik di dalam diri kita pun memulai usaha, kita itu selalu beranggapan saya sudah terlalu tua atau saya terlalu muda. Sama seperti saya tadi ya. Maafkanlah saya lupa, maklum udah tua. Nah, itu persepsi. Padahal muda pun, yang tua pun masih bisa jadi wakil presiden ya. Ya, jadi ini hambatan persepsi kita. Merasa terlalu tua ataupun dengan dalih juga masa terlalu muda. Jadi kapan memulainya? Yang jadi tanya kapan memulainya? Ini adalah hambatan. Sering beranggapan ketika kita mengalah, wah dia karena saya udah cukup berumur, saya harus mengalah. Silakan untuk yang muda-muda. Ketika Anda sudah tua, masih muda, ya diberikan kesempatan untuk yang tua selagi mereka masih punya umur. Ini seperti itu. Kemudian merasa tidak berbakat. Ini silakan, saya nggak berani, saya kayaknya nggak punya kemampuan deh. Nah itu adalah vonis terhadap diri kita sendiri. Jadi sebelum kita melakukan, kita saja sudah
menjustifikasi, memberikan hukuman dengan diri kita, kita tidak mampu, maka kita akan berat melakukannya. Jadi seperti sering disebutkan, jangan tidak untuk memvonis kita diri kita sendiri dengan kata jangan. Jangan itu sangat berat. Jangan saya melakukan ini, sangat berat. Jadi saya tidak berbakat, saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya skill, saya tidak punya keluarga di daerah ini. Jadi itu membatasi. Begitupun saya ketika datang Lampung, saya beranggapan awalnya, wah, saya nggak punya keluarga. Tapi ya gimana, kita cari keluarga di Lampung. Itu pun Anda, saya tidak berbakat, dia belajar semuanya melalui proses belajar. Saya tidak punya modal ketika berwirausaha. Apakah harus punya modal wirausaha? Banyak contohnya. Anda punya kemampuan, Anda punya pikiran, bagaimana pikiran atau tenaga Anda itu menjadikan uang. Saya belum cukup modal, harus punya modal berapa? Tidak usah. Nggak akan jalan-jalan kalau seperti itu. Sudah punya uang, waduh, saya tidak bisa memanajemen uang dengan baik. Sering. Itu adalah hambatan persepsi pada diri kita sendiri. Ya. Jadi kita sendiri yang sering kita di dalam kita membuat keputusan, nurani kita atau sisi lain dari kita itu bermusik. Waduh, lakukan tidak, nggak usahlah dilakukan. Ini akan berat. Saya nggak akan kuat. Tapi di sisi lain Anda berpikir, lakukan, ini banyak peluang ke depannya. Jadi sering kita mendengarkan bisikan pada diri kita sendiri. Itu adalah hambatan persepsi jika berkata negatif terhadap diri. Ya. Jadi jika merasa tua, merasa sangat muda, tidak berbakat, tidak punya modal, siapa bilang terlalu tua? Ingatlah Kolonel Sender, pendiri KFC, memulai bisnis pada umur 70 tahun. Anda pernah makan ini, mengunjungi KFC? Bukan ayam geprek ya, bukan ayam geprek yang harga 10.000 udah itu khusus buntu, bukan. KFC. Apa itu kepanjangan KFC? Nah, jadi Anda memang benar ketika diri kita jatuh, kita itu bukan larut dalam kesedihan. Jadi baca motivasi orang-orang yang sukses. Ingat Kolonel Sender, pendiri KFC, bisa Anda cari informasi. Kakek ini pendiri bisnis ataupun hoki yang ayamnya, goreng ayam yang enak. Kalau Anda belum cicip, silakan minta sama Bilhab, nanti dia traktir. Anda tidak merasa berbakat, ingatlah Brian Sikaki 1 memulai bisnis karena kepepet. Tidak berbakat, tapi dia dengan keterbatasan, si Brian ini bisa memulai bisnis dan tidak bisa mencari kerja. Tidak punya modal. Ingatlah Onassis yang memulai bisnis kapal angkut dengan OPM atau dengan
mengelola uang dari orang. Jadi bisnis kapal angkut. Jadi ini jawaban, ini contoh bagaimana persepsi yang menjadi hambatan kita selama ini ada contoh yang pernah melalui. Begitupun Anda ketika sedih, jangan langsung mendengarkan lagu galau, nggak akan habis kesedihan Anda. Jadi seperti itu. Jadi ingat, setiap hari kita seorang manusia itu septok sebanyak 5.000 sampai 6.000 kali. Jadi kita itu mengatakan terhadap diri kita itu tentang statement diri kita, kata baik atau negatif, positif atau negatif. Sayangnya dari banyaknya pemikiran ini, perkataan yang terhadap diri kita, itu statement yang diucapkan itu bersifat negatif dan melemahkan diri kita. Ini kata dia. Anda bisa cek yang Anda bangun pagi tadi, Anda ada apa yang dibisikkan di dalam diri. Kalau Anda renungkan, saya udah mencoba. Aduh, saya mau ke kampus atau enggak ya? Kayaknya enggak, atau iya, kayak gitu. Kalau ke kampus saya nggak akan terkejar, saya telat. Itu kata-kata negatif. Itu di dalam diri kita, bisikan atau perkataan terhadap diri kita yang sifatnya negatif dan melemahkan diri kita. Saya kurang sukses. Saya sudah terlambat untuk berubah dan menjadi orang sukses. Kata-kata yang melemahkan diri sendiri. Saya sudah terlalu tua untuk sekolah lagi. Tahu Anda beranggapan, ya saya nilai saya udah kecil, udah nggak bisa ngejar IP di atas 3, nggak kayak gitu juga. Jangan merusak hari esok Anda dengan ponis seperti itu. Udah, saya nggak akan ada harapan lagi untuk lulus tepat waktu. Ya, makin kita melemahkan diri kita, makin lama lagi kita akan menyelesaikan kuliah. Saya nggak kekejar lagi untuk ajar wisuda bulan Maret. Ya, makin setiap hari beranggapan seperti itu, makin dia nggak ngerjain. Maret nggak bekerja, Maret nggak kekejar wisuda, Juli nggak kekejar wisuda, Oktober nggak kekejar wisuda, ya kayak gitu. Itu anggapan, makin banyak beranggapan buruk negatif tentang kita, makin lama kita akan menderita. Jadi sudah terlalu tua untuk sekolah lagi. Banyak yang udah tua masih ada niat untuk sekolah lagi. Saya bodoh, saya tidak pandai program atau saya tidak pandai pelajaran ini, mata kuliah ini. Itu hambatan dari diri kita. Makin beranggapan seperti itu, makin lama kita akan tersiksa. Saya tidak berbakat bisnis, kata siapa. Semuanya bisa melaluinya dengan proses. Jadi sama ini, saya juga melakukan setiap hari coba untuk memotivasi diri saya dengan positif. Begitupun berwirausaha. Kapan untuk memulai, kapan untuk melakukannya, memulainya itu berat. Ya kalau nggak dimulai-mulai makin berat lagi. Saya punya tugas pekerjaan, PR, mau ngerjainnya malas. Nantilah
Makin hari Anda makin kepikiran, Anda makin berat, makin berat. Akhirnya mepet waktu baru ngerjain. Akan terasa sangat berat. Nah, kita harus belajar. Materinya kan seperti ini ya. Materinya mengajak kita berpola pikir yang positif dan kemandirian. Itu ya, mata kuliah perasaan ini. Ini pelajaran yang kita dapat, teman-teman. Ya, kita bisa lihat. Anda punya adik kan? Punya saudara yang kecil. Tapi bukan adik ketemu gede ya. Itu cewek atau kekasih Anda itu. Jadi balita itu adik Anda berlatih berjalan karena motivasinya kuat. Setelah bosan merangkak, setelah hanya duduk. Itu motivasinya kuat. Jatuh, luka, nangis, dan itu tetap mau jalan. Tetap mau jalan walaupun dia tersungkur. Bibir, hidung, keningnya jahit. Masih tetap jalan. Saya lagi kecil, jahit kepala saya. Karena lagi kecil nakal. Nah, kalau saya berpikir makin tua makin saya makin penakutnya. Kita itu makin tua makin berpikirnya takut. Nah, karena belajar jalan. Walaupun terluka, tetap coba untuk bangkit setelah merasa bosan merangkak. Balita berlatih berjalan karena tidak banyak berpikir resiko. Balita berpikir berjalan karena tidak banyak berpikir resiko. Ya, ada lagi tambahkan listnya. Apa motivasi seorang balita yang bisa Anda contoh? Bukan balita itu nangis, udah itu nangisnya hanya 2 ciri. Kalau nggak lapar, BAB, bukan itu ya. Kayak gitu juga kalau Anda motivasinya. Itu berarti Anda udah sepuh kalau motivasi seperti itu. Apalagi? Ini motivasi. Anda nggak punya adik ya? Silakan minta sama ibu. Izin Pak, Iya, Henry, gimana? mungkin rasa penasaran yang kuat mungkin Pak. Oh, rasa penasaran yang kuat. Jadi nggak takut ya, berita itu. Oke, cakep. Contohnya gimana nih, Henry? Kalau saya sering lihat anak kecil mainan api ya Pak. Ya, ketika ada saya waktu kecil dulu, karena ada lampu dari minyak tanah itu Pak. Dia tuh suka udah mainan lampu gitu. Ya, ya. Karena penasaran akhirnya dipegang Pak. Ya, gitu lah. Rasa ingin tahunya kuat ya, seperti itu. Nah, ini bisa jadi pelajaran dalam kita. Dan jadi renungan. Makin tua kita itu makin berpikirnya safety untuk diri kita. Cari aman ya, makin tua makin cari aman. Kalau yang lagi muda itu, saya pikir resiko itu memang ada. Harus kita hindari memang. Tapi ya harus diukur. Ya, jadi ini sebuah motivasi belajar. Anda lihat balita. Itu apapun yang dia pegang, dia masukin mulut. Ya. Dia belajar makan. Karena motivasinya itu, walaupun dia tidak mengatakan itu motivasi, tapi selama ini balita itu hanya minum susu, dan mulai ketika bisa memegang sesuatu, mulai untuk masukin di mulut. Karena ingin merasakan apa yang ingin dibuat. Tapi itu ternyata itu positif. Dokter pun mengatakan itu adalah perkembangan baik untuk bayi. Apa cerita? Balita berani mencoba untuk melakukan sesuatu meskipun bisa menangis, merusak barang dan lain-lainnya. Oh ya, bukan. Itu ya. Kalau beda ya, kalau yang rumah tangga, om sama tantenya berantem, ngelempar piring, ngelempar kaca, itu memang punya masalah. Itu bukan motivasi.
Nah, kalau balita berani mencoba, meskipun dia nangis, ya, itu karena dia nggak takut. Karena ada motivasinya untuk melakukan sesuatu yang lebih, yang baru. Oke, cakep. Tapi jangan dicontoh kalau balita hanya nangis dan beol, Mak. Nangis dan beol. Kodenya itu berarti lapar atau dia beol. Itu berarti kalau Anda memotivasi diri Anda seperti itu udah sepuh, ya. Jadi itu pelajaran buat kita bahwa balita itu tidak takut, tidak banyak berpikir tentang risiko. Jadi apa yang harus dilakukan untuk memulai bisnis hanya perlu 3M. Mengubur, mencuci, buka, motivasi, mindset, dan nyipit atau melakukan. Motivasi kita harus kuat, jangan melemahkan diri kita. Kemudian bentuk pola pikir yang sehat, berpikirlah jangka panjang. Kemudian setelah berpikir, ya lakukan, harus ada aksi. Jangan berorientasi pada ide-ide saja tapi tidak ada aksi. Cukup melakukannya dengan 3 motivasi yang kuat. Tapi tidak harus menunggu Anda berkeluarga. Nanti saya buka usaha, nunggu saya punya istri karena harus cari nafkah punya istri. Enggak kayak gitu juga. Ya. Anda nggak akan bisa lamar dia kalau Anda nggak punya penghasilan. Kayak gitu. Motivasi. Kemudian mindset, pola pikir yang harus diasah. Harus jadi pribadi yang kreatif, mau berpikir. Kasih stimulus pada diri kita, pada otak kita, hal-hal yang positif untuk mengajak memecahkan suatu masalah. Seperti itu. Akhirnya saya harus menyampaikan slide ini. Ini apa ini? Anda pernah merasakan ini? Gimana Genja? Apa kabarnya nih, Bang? Gimana ini? Bisa Anda list ini motivasinya? Kurang tahu Pak kalau soal Wah. percintaan Pak. Aduh. Jangan sampai akut loh ya. Nanti jomblo akut. Sulit untuk angkatnya. Nah, Anda mungkin lebih tahu dari saya karena Anda udah generasi ya, milenial lah ya, kekinian bagaimana mengatakan itu. Habis baterai juga. Coba Anda pikirkan. Tapi saya di sini bukan ngajarin Anda jatuh cinta ya. Atau yang layaknya seorang laki-laki memperjuangkan cintanya. Atau seorang perempuan, cewek, bagaimana usaha yang Anda lakukan ketika menarik agar terdekat. Tapi ambil sisi positifnya maksud saya ya, bukan mengajari Anda, setelah ini ya, banyak yang jadian karena mata pelajaran belum paham. Jadi bukan mata kuliah comblang ya. Apalah kira-kira? Apa Marsal? Ambil ini positifnya. Jomblo juga. Berarti kalau yang diam ini jomblo ya, berarti saya muda ini ngetesnya. Memberikan segalanya, Pak. Waktu, tenaga, dan pikiran. Cakep. Ya, gimana? Gitu kan? Itu baru minggu lalu ini saya sampaikan. Harus tekun. Waktu, pikiran, tenaga
harus dicurahkan. Begitupun dengan wirausaha. Tidak bisa setengah-setengah hati. Apalagi nih, jangan off cam loh. Ini menarik loh. Apalagi saya canda dengan Anda, tapi ya sisinya positif. Ada yang off cam berarti jomblo loh ya. Apalagi, gimana Riko? Anda sudah sama dengan saya, Anda diam juga nanti. Apa motivasi Anda? Positif. Riko, Apta, Gian, Aidin. Sebagai super system mungkin ya, Pak ya. Kan banyak yang ngomong kayak gitu. Sebagai spesies. Sayangnya hanya keningnya saja yang benar. Nah, itu Bilhak Pak yang ngajarin saya, Pak. Oh, Anda ini gimana? Atau Anda kepada Bilhak? Gimana Bilhak? Apa yang Anda lakukan? Jadi kalau ajarannya Riko itu Pak, pencari informasi seperti kata Henry atau stalking? Mencari informasi. Begitupun dengan mencari informasi apa? Mencari informasi tentangnya Pak. Tentangnya. Gitu kan. Bohong Ya. tuh Pak, itu informasi tentang adik tingkat Pak Bilhak. Gitu loh. Jadi begitupun dengan wirausaha. Anda cari informasi tentang apa kebutuhan masyarakat di sana, konsumen di sana. Lihat peluang pasar. Begitupun Anda jatuh cinta, cari informasi tentangnya, mulai deh tanya teman dekatnya, tanya guru ngajinya. Tapi kalau yang udah tanya guru ngaji itu udah serius sekali loh. Yang selama ini nggak pernah ngaji, nggak pernah ibadah, akhirnya ibadah. Positif. Selalu cari informasi, ini kata Hendri, selalu cari informasi tentang dirinya. Iya kan? Anda selalu update informasi, begitupun dengan wirausaha. Apalagi? Maka perlu kita sampai akhir kita bahas ini. Janganlah Anda menghilang. Apa Gary? Gary Melia. Mungkin ini Pak, di sela kesibukan tetap ngeluangin waktu gitu Pak. Setelah kesibukan selalu ada waktu ya. Gitu loh. Ya. Kalau WA-nya nggak pernah dibalas 1 minggu, udah berarti nggak usah, berarti nggak mau dia. Ya, teman-teman. Jadi harus bisa selalu meluangkan waktu. Yang punya waktu bisa ke Genja. Genja. Harus tak buat surat ini, tugas atau pengumuman dari himpunan bahwa Genja mencari seseorang. Ayo, ada lagi? Anda rela berkorban, luangkan waktu, pikiran, tenaga, ya. Dan itu selalu punya waktu sebagai support system. Terakhir, ada lagi? Kalau Pujita? Parah, saya nggak pernah jatuh cinta. Pantang menyerah, berani berinisiatif. Ya. Jadikan prioritas Apa? Jadikan? Jadiin dia prioritas kita. Jadikan dia prioritas.
Aduh, sayangnya saya nggak punya adik loh. Anda saya jodohkan. Oke, gitu loh. Begitupun dengan usaha. Jadi nggak bisa setengah-setengah. Jadi kan dia prioritas. Kita sangat berpengalaman. Ya, selagi belum janur kuning melengkung, diperjuangkan lah. Bahkan sudah janur kuning melengkung, belum hidup kobul pun bisa digeser. Jadi begitu pun ya, nggak akan habis cerita kalau cinta. Itulah kepanjangan cinta. Cerita indah namun tiada arti. Panjang sekali. Ya. Tapi itu pun yang harus Anda terapkan di wirausaha. Ya. Wirausaha Anda rela berkorban, melakukan segalanya, sampai dia Anda melakukan banyak pengorbanan. Kalau kata lagu itu, biar ku nilai semua usaha. Kalau lagu. Begitupun nilai usaha itu adalah kesuksesan Anda. Ya, dari usaha-usaha Anda, motivasi Anda yang kuat ini dalam berwirausaha, buahnya layaknya Anda diterima. Anda jadi dengannya. Begitupun dengan usaha Anda, sukses dengan usaha Anda, itulah buah dari pengorbanan. Bahkan kalau yang lagi jatuh cinta itu, berkorban, yang penting saya tetap mengatakan cinta. Mau diterima, mau enggak, itu urusan dia. Tapi hak saya untuk mencintai, jatuh cinta. Ya, silakan. Jadi begitu pun motivasi ya. Jadi saat Anda lakukan jatuh cinta, apa yang Anda lakukan? Begitu pun di dalam usaha. Saya ambil positifnya ya. Karena Anda nanti ngelapor di akhir semester nanti bapaknya mata kuliah jatuh cinta. Jadi sekali lagi ingatlah, ketika berwirausaha sebagaimana hasrat Anda saat jatuh cinta. Anda ingin tampil menarik, Anda tampil gagal, rela berkorban, orangnya loyal, dan seperti itu. Motivasi itu juga yang harus ada di berwirausaha. Nah, ini mana yang Anda pilih, teman-teman? Antara uang dan waktu. Anda pilih yang mana? Minus uang atau minus waktu? Minus uang atau surplus waktu? Atau surplus uang minus waktu? Atau Anda surplus semuanya? Ada yang sudah bercita-cita seperti ini? Anda mau gimana? Udah kerja keras, pergi pagi pulang malam, tapi uangnya juga kecil. Nah, itulah jalan hidup yang harus kita pilih. Kita memilih yang mana ini, maka itu harus kita upayakan. Ya, maka itu harus kita upayakan. Ada yang mau minus-minus semuanya? Wah, ini ngajak. Nah, ini ngajak sengsara ini kalau nikah sama ini. Ini udah bokeh, waktunya juga nggak karuan. Udah ada minus uang, tapi waktunya banyak. Nah, ini yang malas-malasan ini. Yang mau makan enak, tidur nyenyak, nah, kayak gini. Ya, waktunya terbuang sia-sia. Banyak waktunya. Tapi uangnya nggak ada. Ataupun banyak uang, waktunya minim untuk keluarga. Atau waktunya untuk dirinya sendiri pun tidak ada. Jadi silakan pilih. Anda lah di dalam hati pikirkan, saya harus diam bagian mana. Jadi mulai dari sekarang Anda upayakan. Anda harus banyak uang,
dan punya banyak waktu. Salah satunya kalau berwirausaha, saya ketika sukses usaha kan banyak uang. Iya, ya bahkan berwirausaha itu kalau muslim ya, kalau di dalam Al-Quran itu pintu rezekinya paling banyak. Waktunya, karena dia akan mengatur waktunya sendiri, usahanya. Dia waktu keluarga. Karena kalau usaha sukses pun, dia merekrut karyawan. Dan apa alasan Anda? Jadi silakan pilih, temukan. Jadi, bertransformasi ketika Anda telah memilih Anda mau sukses, maka berubahlah, lakukanlah dengan cepat dan upayakan. Anda bisa cari model Kiyosaki dan model Stephen Covey. Nah, ini model ini tidak dibahas ya. Ini bagaimana model transformasi perubahan yang jika Anda ingin melakukan perubahan. Jadi kita itu mulai ketika ingin melakukan perubahan, mulai rubah cara berpikir, cara bertindak dalam memutuskan dari hal sederhana. Ini tips praktisnya. Tips praktisnya berpikir perubahan. Gunakan visualisasi harian dengan tujuan. Misalkan, nikmati mempunyai usaha yang waktunya tidak diatur oleh orang lain. Jadi Anda motivasikan seperti itu. Bayangkan hal yang positif saja. Itu contoh teknik visualisasi. Sesuai dengan tujuan. Jadi kalau layaknya Anda menaiki anak tangga, maka setiap langkah itu Anda harus tapaki. Maka akan naik tujuan. Kalau beda halnya kalau jalan datar, ya nggak ada tujuan. Gunakan teknik afirmasi harian dengan pemilihan kata yang menggugah kesadaran pikiran Anda. Kata-kata yang motivasi terhadap diri kita sendiri. Jadi itu hal yang sederhana, teman-teman. Benar, saya ikut kewirausahaan ini benar sederhana ya Bapak Buya yang terlihat. Tapi ini ada pelatihan. Saya banyak suka mendengarkan motivasi. Tapi bukan saya menjadi motivator ya. Karena untuk menyemangati diri kita sendiri. Jadi diri kita ini, kitalah yang merawat. Mengunggah kesadaran pikir Anda dengan kalimat saya semakin sukses saat kondisi tubuh rileks bangun pagi. Anda bangun pagi, ucapkan kata positif pada diri Anda. Jadi jangan melakukan kata-kata negatif yang melemahkan diri kita. Mulai dari bangun pagi esok, katakan hal yang positif terhadap diri Anda. Saya hari ini akan melakukan, saya akan selesai pekerjaan saya hari ini. Kata yang positif. Mulai Anda ketika Anda milih KRS, saya akan dapat nilai A mata kuliah. Jangan pikirkan, wah karena saya dekat dengan Pak Aidil, udah itu saya aktif di himpunan, wah bukan kayak gitu juga ya. Katakan hal yang positif dengan diri Anda, mulai sekarang pagi. Ini hambatan kreativitas teman-teman, ada beberapa hambatan kreativitas. Konseptual, emosional, imajinasi, kultur, ekspresif, intelektual, dan instrumental. Ini beberapa hambatan.
Wirausaha yang kreatif dalam ada ya penjelasan. Ini kalau Anda berpikir contoh hambatan kreativitas konsep. Jadi Anda terlalu terpaku pada sebuah konsep. Ini tujuan saya, ini gambaran-gambaran dari orang tua saya, terlalu terkonsep, tidak bisa mengeksplorasi. Jadi kita itu harus mengikuti juga setiap perkembangan. Ya. Kemudian emosional. Jadi ini hambatan. Lalu memang jiwa muda itu kalau darahnya itu masih sangat encer sekali. Tidak dalam emosi, memutuskan, berkata. Itu adalah hambatan emosi. Kita merasa canggung, canggung itu malu, kemudian gengsi, itu emosi. Imajinasi, pikiran kita, kultur ini ataupun Anda sudah terbawa dengan kebiasaan turun-temurun dari kakek nenek. Resep ini ketika saya sukses, ini loh gambaran untuk saya sukses ada ini. Saya berkaca dari kebiasaan kakek nenek. Ingat loh, zaman beralih, musim pun bertukar. Ya. Jadi segala sesuatu itu ada perubahan. Zaman, musim, waktu berputar. Sesuatu itu tidak stop pada itu saja. Ekspresif, intelektual, pengetahuan, dan kebiasaan. Jadi itu lingkungan kita. Jadi itu adalah hambatan kreativitas. Kita teman sama yang sering malas-malasan, maka kita akan sama juga. Gitu. Hambatan. Tidak punya ilmu, karena ngandelin nanti akan tahu dengan sendirinya. Wah, ini intelektual, ini menjadi penghambat kita nanti. Mengapa diri kita harus kreatif, teman-teman? Ya. Wirausaha yang kreatif ini meluncurkan produk yang belum pernah dibuat. Anda bisa memecahkan masalah, menghadapi masyarakat, dan memperkenalkan produk atau jasa baru, dan terus memperbaruinya, dan Anda tidak harus menjadi penemu. Tetapi wirausaha yang menjembatani penemuan dengan pasar dan mengemasnya sebagai produk komersial yang harganya terjangkau dan menjadikannya bisa digemari konsumen. Ini wirausaha yang jadi kita tidak harus menjadi penemu dari produk yang sudah ada. Jadi kita metode ATM, jadi memperbarui yang sudah ada, tiru, modifikasi untuk menjawab menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, menjadi manusia yang kreatif ini Anda bukanlah peniru, melainkan pemimpin. Ya, pemimpin pasar adalah orang yang disegani dan selalu menjadi black match atau brand Anda akan menjadi sangat kuat, menjadi legenda. Anda bisa saja ditiru oleh orang lain, tetapi peniru tidak bisa membuat sesuatu yang lebih bagus dari sang pelopor. Itu loh. Pasti kenapa kita harus jadi manusia yang kreatif. Kita itu memimpin diri kita sendiri, yang belum ada kita temui, buat produk yang baru. Peacemaker ini dengan menjadi manusia yang kreatif, Anda akan memiliki keunggulan sebagai the peacemaker. Mereka yang merintis akan menjadi market leader, dan selalu siap dengan gagasan baru. Dan ingat, pesaing akan membuat jalan yang dilewati seorang wirausaha semakin sempit.
Ya. Jadi mungkin akan banyak pesaing-pesaing Anda dalam berwirausaha. Ini menjadikan Anda, jalan Anda semakin sempit dan yang semulanya terbuka, lebar akan tertutup oleh pesaing baru. Oleh karena itu, dibutuhkan kreativitas. Layaknya Anda memperjuangkan cinta tadi. Anda punya pesaing-pesaing, maka Anda akan lebih termotivasi. Jadi seperti itu. Kalau jalannya lancar aja, ya nggak ada pesaing, berarti cewek Anda memang nggak ada yang mau juga. Hanya Anda yang kelilip matanya. Nggak apa-apa, dia banyak yang mau. Nanti benar-benar dia banyak yang suka. Tapi bukan berarti yang sudah jadian kayak Verly. Sudah jadian, ada itu Anda ada pesaing, Anda relakan. Anda tidak termotivasi jadinya. Ya, seperti itu. Jadi dalam berwirausaha itu ada pesaing itu, kalau ada kompetitor itu, jadikan itu motivasi. Ya, Anda melakukan lebih dari usaha yang lebih, dari upayanya memperjuangkan. Kita motivasi. Kekasih Anda juga akan menilai mana nih yang usahanya lebih sukses. Yang lebih banyak pengorbanannya. Yang nggak hitungan, yang nggak kikir, dan lain. Yang selalu punya waktu. Dia kan juga menilai. Jadi seperti itu. Jadi kesuksesan pun akan sejalan dengan usaha Anda. Oleh karena itu, dibutuhkan kreativitas. Kreativitas itu berarti mencari jalan keluar baru, membuka terobosan baru, dan menciptakan perbedaan yang menonjol yang disukai oleh pasar. Buat terobosan menjadi berbeda dari hal yang lain. Dan ingat, risiko adalah bagian dari kehidupan seorang wirausaha. Risiko itu berujung pada aspek finansial, pada keuangan yang mematikan usaha yang tidak bisa dibatasi, bahkan merusak reputasi terhadap diri Anda. Jadi hanya manusia yang kreatif yang dapat lolos dari bencana kerugian atau risiko ini. Jadi seperti itu. Kalau tidak Anda memperjuangkan cinta Anda, ataupun usaha Anda sedikit, ya Anda rugi pengorbanan Anda selama ini. Maka si dia akan berpaling. Kita harus lakukan hal yang lebih. Jadi butuh kreativitas. Dan ingat, kreativitas ini menghubungkan titik yang terpisah, yang terisolasi, dan orang yang kreatif mampu menyatukan mozaik yang menjadi sebuah kode rahasia, mengandung arti dan membuka pintu rahasia dari kesulitan. Itu alasan kenapa kita harus berpikir, harus menjadi orang yang kreatif. Nah, ini beberapa contoh hambatan kreatif ya. Persepsi, pola pikirnya stereotip. Hanya pola pikir, hanya asumsinya saja yang membatasinya. Kemudian membatasi masalah secara berlebih-lebihan. Saya juga menyampaikan berlebihan ya. Jadi itu hambatan persepsi. Hanya itu hanya persepsi kita, bukan dalam realnya atau bukan dari penilaian. Terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi yang menjadi penghambat persepsi. Kita kurang informasi sehingga kita membatasi diri kita. Kemudian hambatan emosional, takut mengambil resiko, tidak menyukai ketidakpastian, ya lebih suka menilai daripada menghasilkan gagasan,
menganggap remeh suatu masalah, tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah, itu hambatan emosional. Itu menjadi hambatan kita. Memang ketika dalam wawancara ataupun tes psikotes itu ada pertanyaan, apa kelemahan diri Anda? Berarti yang menanyakan apa hambatan diri. Saya orangnya emosional. Saya orang yang misalkan saya orang yang terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kemudian hambatan kultur. Kultur ini menghambat pengakumulasian gagasan karena budaya, karena yang sudah terstruktur selama ini, terpola selama ini. Jadi itu yang menjadi kebiasaan dan menjadi aturan yang membatasi. Takut tampil beda dari orang lain. Takut mengambil tindakan, mengungkapkan pendapat, gagasan yang memungkinkan banyak dianggap konvensional, kontroversial. Itu hambatan kultur. Hambatan lingkungan. Kurangnya dukungan sarana, prasarana, alasan bersifat otoriter, tidak menghargai pendapat orang lain, gangguan rutin, misalnya telepon yang tidak putus-putus dan ruang kerja yang bising, itu hambatan lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu budaya kebersamaan dan solidaritas atau anti persaingan, itu hambatan lingkungan. Hambatan intelektual ini contohnya terlalu mengandalkan logika, enggan menggunakan intuisi, menggunakan hambatan, menggunakan pengalaman atau cara lama yang terbukti efektif hasilnya. Bahkan karena tidak adanya pengetahuan, tidak adanya mencari informasi. Oke, lanjut hambatan ekspresif. Ini ketidakmampuan seorang dalam melakukan komunikasi gagasannya secara lisan maupun tertulis. Ini hambatan dalam diri. Tertulis sebenarnya mutu gagasan itu tidak harus selalu dikemukakan secara lisan. Apabila kita kurang lancar ya, dalam berbicara, kekurangan tersebut bisa diatasi dengan membuat gambar, ilustrasi, bagan, dan memanfaatkan bahasa tubuh untuk ekspresi yang menyampaikan sebuah pesan. Ya. Jadi kita tidak perlu ragu menghabiskan waktu untuk menyampaikan gagasan. Jadi ekspresi ini kita punya ide tapi tidak mau menyampaikannya, tidak berani dalam mengatakannya, tidak bisa juga dituangkan dalam kata-kata. Itu hambatan ekspresi. Makanya, jadi itu harus dipelajari. Ketika kurang lancar dalam berbicara, ini lagi muda ikutlah dalam organisasi, dalam kegiatan di lingkungan, di masyarakat. Kalau yang Muslim mungkin ikut terima remaja, ikatan remaja masjid. Dan kalau yang lain nggak tahu. Silakan. Seperti itu. Kemudian imajinasi, ya, melihat dari sudut pandang baru, menemukan hubungan baru, membentuk kombinasi baru. Itu imajinasi. Coba berimajinasi, coba mengupayakan lihat dari pandangan lain, dari gambaran lain, seandainya. Berpikir kreatif ini melihat dari sudut pandang baru, menemukan hubungan baru, dan membentuk kombinasi.
Itu berpikir. Nah, melihat dari sudut pandang baru, sebenarnya masalah kita yang hadapi itu tidak berubah. Ketika Anda menghadapi sebuah masalah yang berubah. Tapi kita yang kita harus hadapi ini adalah bagaimana melihat permasalahan itu dari sisi yang berbeda. Jadi tidak egois. Anda punya masalah, lihat dari sisi kita maupun dari sudut pandang orang lain. Misalnya memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, dari sisi lainnya bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi berhenti. Tapi ini bukan hanya wah manis saja kata-kata ini mutiara bukan. Ambil positifnya, memandang kegagalan itu sebagai sukses yang tertunda. Atau mungkin Anda menghabiskan jatah gagalnya sama. Saya sampai di sini, saya terima kerja sampai lulus PNS itu udah berapa kali saya tes. Bahkan teman saya keterima PNS sudah di penghujung usia batas pemerintah. Seperti itu. Jadi begitu pun dengan yang lain-lain. Jadi itu adalah sebagai kesuksesan. Berpikir kreatif itu selalu panjang sampai ke detail-detailnya. Bagaimana menggunakannya, bagaimana warna, ukuran, partnya, size-nya, bagaimana menggunakannya. Itu orang yang sampai sedetil itu dia berinovasi. Ingat, kalau tidak kreatif, tidak akan ada kendaraan yang namanya mobil. Tidak akan ada handphone yang bisa kita gunakan sampai saat ini. Kalau ini contoh handphone Siemens ya, handphone jadul. Kalau tidak berpikir kreatif, ya itu ini hanya sebuah benda dan ini tidak bisa berkomunikasi, makan dan minum. Ini hanya sebuah benda. Tapi kalau tidak karena kreatif, ini bisa membutuhkan kita dalam berkomunikasi. Kan tidak mungkin semangka pun bisa berbuah sedikit. Sampai sedetil itu. Jadi gunakan teknik create, ya. Membuat kombinasi baru, menggunakan input yang random, membuat eliminasi, dan menggunakan alternatif lain jika Anda mentok atau kesulitan, mencoba cara pikir terbalik. Cara pikir terbalik ini lihat dari sudut pandang yang berbeda, penilaian. Jadi perlu misalkan Anda buka usaha makanan, Anda merasa enak, tapi belum tentu dari konsumen ada otentikasi enak. Jadi, nah itu. Kemudian kasusnya ekstrim, berani mencoba. Ingat, dan kemudian teknik visualisasi. Visualisasi itu Anda menggambarkannya, kemudian mengilustrasikannya, target Anda. Itu ada teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Silakan teknik visualisasi. Anda harus di kamar Anda harus terpajang gambar Anda sukses, Anda wisuda di tahun ini. Maka setiap Anda bangun pagi, ketika bangun pagi di ranjang Anda, dari tempat tidur Anda akan
saya target wisuda tahun atau bulan berapa. Itu motivasi. Itu digambarkan. Atau Anda gambar sebuah tangga, pada tangga pertama, anak tangga pertama, apa yang Anda capai, anak tangga kedua, apa yang Anda capai. Itu silakan digambar. Itu sebuah teknik visualisasi, menggambar apa yang ingin kita capai. Dan menjadi seorang yang kreatif dan inovatif itu harus punya ide baru. Jangan pernah berhenti berpikir untuk memunculkan ide baru, untuk sukses, ya. Punya motivasi yang kuat. Ya. Kita telah belajar mengenali contoh-contoh motivasi. Dengan motivasi yang kuat, Anda tidak akan mudah menyerah, ya, terhadap kegagalan dalam menjalankan ide baru. Dan selain itu motivasi menjadi motivasi semangat ini untuk tetap berusaha. Lawan rasa ketakutan, jangan pernah takut gagal. Gunakan prinsip yang terkenal, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya, jangan takut pada hambatan-hambatan. Dengan begini, prinsip spirit sukses Anda akan tetap berkobar. Anda tidak takut untuk melakukan perubahan jika memang hal itu perlu dilakukan untuk kemajuan bisnis Anda. Dan ingat, kita itu harus terbuka pada masukan. Jangan kontekstual. Terbuka pada masukan, kritikan, kemudian saran, itu masukan. Selama itu positif, masukannya, kritikannya, ambil. Ketika memiliki ide, baiknya dikonsultasikan kepada rekan bisnis yang sudah sukses sebelumnya. Anda cari informasi. Dan ingat, ketika berusaha, perluas pengetahuan Anda, tuntut informasi terkait usaha Anda. Anda buka usaha apa nih? Misalkan Anda adalah pencinta hewan, kemudian Anda buka menjual hewan yang Anda ternak. Maka Anda harus tahu informasi pengetahuan tersebut. Nah, perluas pengetahuan, maka motivasinya tentulah ilmu sampai ke negeri Cina. Bolehlah kita terapkan di sini. Bagaimanapun juga pelaku bisnis ini memiliki pengetahuan yang lebih. Bisa didapat dari buku, internet, pengalaman orang lain, seminar, bisa seperti itu. Terakhir, udah hampir-habis ya. Tips dalam meningkatkan kreativitas, teman-teman. Ya. Tingkatkan penggunaan otak kanan. Tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulus visualisasi tujuan. Gambarkan. Jadi otak kanan ini otak yang kreatif. Tujuan mempelajari ilmu seni, musik, berolahraga, jalan kaki tanpa alas. Ini beberapa tips untuk menstimulus. Jadi otak kita ini harus diberi asumsi makanan yang baik juga. Memang terkadang kita harus perlu hiburan, perlu mendengarkan musik. Dari penatnya tugas pekerjaan, ada waktu untuk berlibur, ada salahnya berolahraga, kemudian jalan kaki tanpa alas kaki, silakan. Tapi jangan juga jalan di atas beling, itu berarti Anda debus. Kemudian kenali hambatan kreativitas Anda
dan lakukan rencana aksi untuk meminimalisir hambatan tersebut. Ya, hambatan kreativitas kita. Dari beberapa jenis hambatan, apa saja dari emosional Anda hambatannya apa? Saya gengsian orangnya, itu hambatan. Kemudian dari kultur, saya terpaku pada aturan keluarga atau kebiasaan yang telah dilakukan dari kakek ini. Jadi cari informasi lebih. Jadi itu apabila mungkin itu adalah hambatan. Biasakan berpikir berbeda. Berpikir berbeda, jadi jangan semuanya sama pemikirannya. Lihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini biasanya kalau yang saling contek ini, pikirnya sama. Ini sebuah pesan. Jika Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup Anda, ya, ubahlah perilaku Anda. Perubahan kecil saja. Tetapi jika Anda menginginkan perubahan yang besar, ubahlah pola pikir. Kayaknya mahasiswa, kita bukan orang preman pensiun, bukan orang-orang pasar, bukan orang-orang terminal, bukan. Saya bukan menyudutkan pihak lain ya, bukan. Jadi pola pikir akademisi lah. Anda kuliah, adalah seorang pelajar. Kayaknya Anda memecahkan suatu masalah, ya. Makin tinggi pengetahuan itu, makin banyak cara Anda memecahkan masalah. Misalkan seorang yang tamat SD itu punya ide memecahkan masalahnya itu dengan 10 cara. Maka yang SMP pendidikannya lebih tinggi lagi, maka dia memecahkan masalahnya 20 cara. SMA banyak lagi. Maka makin tinggi pengetahuan Anda, kayaknya Anda yang saat ini lagi kuliah, Anda akan lulus sarjana S1. Maka memecahkan masalah Anda tidak setara dengan anak SD. Ya, jadi seperti itu. Jadi ubahlah pola pikir Anda. Kayakan diri dengan ilmu. Jadi itu sama. Ya. Jadi materi ini juga pesan untuk saya juga. Ini saya suka mata kuliah ini karena setiap hari saya mempelajari, saya ini juga teguran, saya ini mengatakan iya atau tidak pada diri saya. Ya. Saya menginginkan banyak lebih pada hidup saya, pada keluarga saya, sama layaknya dengan Anda. Nah, maka saya harus berpikir pada perubahan. Nah, sekarang saya sudah punya anak, maka harus punya motivasi lebih. Lakukan. Itu kan Anda, ya teman-teman. Jadi dari materi ini, saya ambil positifnya ya. Jadi bukan mengajarkan Anda untuk jatuh cinta, ya, untuk Anda belajar layaknya balita, tapi berpikirlah sesuai dengan topik, berpikirlah untuk perubahan dan menjadi pribadi yang kreatif. Mulainya kapan? Ya, mulainya saat ini. Jangan menjadi hambatan Anda. Persepsi itu menjadi hambatan. Enak persepsinya itu positif. Kalau negatif, itu yang melemahkan diri. Ya. Oke, sampai di sini ya. Udah zuhur juga. Ya. Udah mau soman.
materi kita untuk pertemuan hari ini berkaitan dengan bagaimana berwirausaha itu harus punya motivasi yang kuat. Dan salah satunya dengan berpikir akan perubahan, ya, dan selalu menciptakan produk baru dengan ide-ide yang keren. Syukur-syukur ini diterapkan mulai dari sekarang. Jadi demikian ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Hendri, Tumbur. Sepertinya cukup, Pak. Oh, cukup ya. Oke. Terima kasih teman-teman ya untuk materi dan perkuliahan kita hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan ya di materi yang menarik lain. Oke. Tetap ketemu di channel yang sama, di frekuensi yang sama, di link Zoom yang sama, dengan orang yang sama, dan kita sehat terus ya. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mari.